kok kayaknya susah gitu kan. Kok saya susah, apa saya bisa ya ini, karena kan mertua jauh ya, ipar jauh, nggak ada yang ngebimbing gitu loh. Suami juga kadang sibuk kerja waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatu Al-Adila. Alhamdulillah kita kali ini kedatangan narasumber yang luar biasa lagi. Jadi memang stok narasumber kita tuh banyak. Jadi pastinya narasumber-narasumber yang hadir di sini adalah narasumber-narasumber yang memiliki banyak sekali kisah inspiratif yang pastinya bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya, bisa menjadi hikmah tersendiri buat kita semua. Dan kali ini kita kedatangan ibu muda, yes, ibu luar biasa, ibu kece nih. Ya, assalamualaikum Tante Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Tante Reni dulu nih. Sebelum nanti mungkin masih penasaran saudara-saudara di rumah siapa sih nama aslinya ya. Gimana Tante kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Keluarga di rumah juga sehat. Alhamdulillah luar biasa. Gimana Tante kesibukannya sekarang? Jadi ibu rumah tangga sejati. Ibu rumah tangga sejati itu tetap juga luar biasa loh, benar-benar jadi hot mama gitu. Oke, Tante nama lengkapnya dulu deh. Nama lengkapnya siapa sih? Nama saya Nikomang Redani. Nikomang Redani, Iya. dipanggilnya Reni. Reni, cantik. Kalau nama hijrahnya ada nggak Tante? Ada banyak banget. Lo nggak apa-apa. Siapa emang Tante? Amara Khaira Aska. Wih, Masya Allah, cantik banget namanya itu yang Itu masih. ya adik ipar. Oh, adik ipar, cantik loh. Itu kalau misalnya jadiin nama sehari-hari, mungkin panggil lagi siapa Tante kira-kira? Apa ya? Khaira aja. Oh yes, Khaira. Dan tapi agak beda ya kalau kita panggil Tante Khaira itu kayak udah nggak terbiasa. Biasanya manggilnya Tante Reni sudah. Oke, Tante ini kita mau banyak membahas ya, sebanyak ingin tahu tentang Tante nih. Tante sudah berapa lama menjadi seorang mualaf? 2012 ya. Saya kan nikah 2012. Jadi mualafnya karena nikah ya. Iya, berarti memang awal mulanya Tante itu sudah tertarik atau memang belum, atau karena memang yaudah deh ikut dulu nih karena suami muslim gitu? Ya nggak tertarik sih, awalnya sih nggak mengalir gitu aja ya karena nikah sama orang Islam ya. Jadi ya saya harus masuk Islam. Awalnya segitu. Apa tuh tadi? Nggak terpikirkan. Nggak terpikirkan. Jadi memang kayaknya yaudah deh jalannya gini-gini aja, nggak mungkin sama orang muslim gitu ya. Sampai akhirnya bertemu dengan suami. Nah itu suami pada saat itu langsung ngajak Tante untuk ayo kamu nikah sama aku, kamu juga harus ikut Islam gitu. Enggak sih, enggak. Suami nggak nyuruh, ayo masuk Islam, enggak. Diajak nikah ya berarti kan saya harus ngikut gitu. Jadi harus ngikut. Ketemunya sih juga apa ya bilangnya ya, nggak nyangka aja sih karena saya kan keluarga 4 orang ya, saudara 4. Terus yang belum nikah cuma saya aja. Jadi punya adik kayak dilangkahin gitu loh. Oh iya. Nah orang tua juga udah nggak ada semua, ibu bapak udah nggak ada. Waktu itu dalam pikiran saya cuman saya kan udah umur mau 30 waktu itu ya. Pikiran ya udah saya mau nikah aja gitu kan, nggak mau pacaran gitu ya. Terus akhirnya saya di tempat kerja nih ketemu mas suami. Waktu itu kenal, dia sering mondar mandir ya karena deket ya konternya gitu kan. Terus dikenalin lah sama SPG-nya. Soalnya gini bilangnya, Pak Arifin itu loh Mbak Reni cari calon suami gitu kan. Terus saya kan nggak tertarik gitu. Iya, nggak kepikiran juga ya, pikirnya kerja gitu. Benar. Waktu itu karena sudah bilangnya tuh sudah kehilangan orang tua, terus dilangkahin nikah sama adik kan, pikiran udah pasrah aja gitu kan pikiran saya. Akhirnya waktu itu kenal Pak Arifin nggak lama. Istilahnya orang Islam tuh apa sih namanya tuh kalau kita nggak pacaran itu? Ta'aruf. Kayak ta'aruf gitu. Jadi singkat Aja sih, singkat. Terus saya diajak main ke Jawa waktu itu. Diajak main ke Jawa, sampai sana itu dikenalin orang tuanya. Terus
bilangnya ngajak mau nikah gitu kan. Ya saya senang aja karena saya memang pengen nikah. Karena pikiran udah nggak ada orang tua, terus saya juga dilangkahin sama adik gitu kan, mikir takutnya nggak nikah gitu kan. Ya udah akhirnya nikah. Terus nggak kepikiran juga bakalan masuk Islam gitu. Karena mikirnya udah saya nikah gitu aja dulu. Betul. Nah waktu pas posisi di Jawa tuh Tante udah tahu belum sih kalau saya suami ini maunya sebenarnya ngajak nih, mau kenali sekaligus mau ngajak nikah gitu? Sebenarnya sih tahu ya, tapi maksudnya kayaknya saya mau dikenalin sama orang tuanya gitu. Cuman untuk nikahnya sih, ya beliau sih sempat bilang karena mau cari calon istri gitu kan. Cuman beliau belum bilang kalau mau nikah gitu, kayak gitu. Jadi ya udah dikenalin, bilangnya mau nikah gitu kan. Terus ya udah kita didudukin gitu kan, maksudnya orang tuanya sama saya ngobrol gitu. Ya awalnya sih orang tuanya, maksudnya karena kita beda agama ya, yakin gitu kan, yakin dia mau ngikut kamu gitu, apa kamu ngikut dia gitu kan. Terus ya bilangnya sih ya yakin kok dia mau ngikut saya gitu kan. Terus habis itu suami orang tuanya tuh sempat ragu lah gitu kan, ya takut nggak ini ya gagal gitu kan takutnya. Akhirnya orang tuanya sempat nanya lagi sama sayanya kan, sempat nanya, ya kamu paham nggak Islam tuh gimana gitu kan. Ya saya bilang nggak tahu, saya cuman tahu orang Islam tuh harus sholat kayak gitu kan. Yang umumnya ya. Terus akhirnya waktu itu ya mungkin nggak setuju ya karena beda. Terus bapaknya sih yang meragukan apa mau saya itu bener-bener gitu taat gitu ya kayak gitu. Terus dia nanya juga keluarganya dia setuju nggak ini anaknya kamu masuk Islam kayak gitu. Ya saya bilang kalau dari keluarga saya sih semua welcome, karena maksudnya nggak melarang atau gimana ya, tergantung saya. Karena saya juga keluarga banyak yang mualaf kan gitu, banyak dari sepupu-sepupu masuk Islam gitu. Dan ya udah jalan gitu aja, jalan nikah gitu. Sampai akhirnya dapat izin juga. Waktu itu langsung oke aja sih, maksudnya nggak yang ya mungkin bapak mikir ya udah gitu ya, mungkin yang kedua ya jawabannya juga udah oh ya udah kayaknya bisa nih gitu bisa lanjut. Berarti prosesnya nggak lama-lama kan prosesnya. Dari keluarga besar Tante juga mengizinkan gitu? Waktu itu nanya ke om, ngasih tahu ke om ya, karena kan om juga paham ya, maksudnya ada sepupu yang pernah, yang ada beberapa masuk muslim juga gitu kan. Tanya karena Tante kan nggak punya orang tua ya, udah meninggal semua, cuman ada adik aja gitu. Waktu itu calon suami nggak pernah ajak ke rumah gitu. Jadi ya gimana ya, di rumah besar aja pas mau minta itu datang pertama kalinya ke sana. Karena yang namanya nggak pacaran ya, ta'aruf gitu kan ya. Terus akhirnya si almarhum om ya tak kasih tahu kalau saya mau nikah sama orang Islam kan gitu. Ya nggak apa-apa, memang itu jodohnya kan gitu. Karena beliau orang tua satu-satunya di rumah gitu kan, jadi siapa lagi yang saya mau minta izinkan untuk nikah gitu. Ya udah akhirnya ya kenalin ke sini gitu. Akhirnya udah ngomong-ngomong terus nyari baik kayak gitu. Akhirnya mempersiapkan pada saat akhirnya menikah. Lancar-lancar aja sih, nggak ada. Jadi prosesnya memang lancar alhamdulillah di awal ya. Alhamdulillah luar biasa banget loh. Jadi memang pasti setiap orang itu punya cobaan dan ininya beda-beda ya, macam-macam gitu. Terus sampai akhirnya Tante menikah itu sebelumnya kan ikrar syahadah dulu ya. Itu posisinya Tante di sini kan? Iya. Itu gimana ceritanya Tante kok bisa tahu oh ikrarnya di sini gitu? Waktu itu sih suami yang jalan semua ya, Tante nggak ngerti. Nah waktu bilang sudah mau nikah itu ada karyawan suami ya yang cari informasi juga kalau KUA apa ya, kita kan suami kan dulu tinggal di Probokan tuh. Di sana KUA Denpasar Barat ya. Iya betul, dan ke sana cari informasi kalau saya mau nikah, tapi calon istri saya ini orang berbeda agama gitu kan, bukan orang muslim gitu kan. Dari mana kan gitu, asli Denpasar sih, tapi Denpasar Selatan. Apa gini aja Pak, di KUA Denpasar Selatan aja kan gitu. Nah akhirnya calon suami ke KUA Denpasar Selatan, waktu itu masih di Suwung ya. Terus ditanyain apa calon istri sudah masuk Islam ya, sudah syahadat kan gitu. Oh belum gitu. Oh gimana tinggalnya kan gitu, di Sasetan, asli dia Sasetan di Tegalwangi kan gitu. Oh dekat Masjid Sadar kan gitu ya. Habis itu
Pak suami saya sih nggak tahu ya ada masjid sini dulu tuh, nggak ngerti di sini. Oh kurang tahu, ada kok di sana untuk apa kayak yayasan mualaf gitu gitu. Akhirnya karena saya yang tahu situasi sini, suami ngajak ke sini gitu kan. Oh mungkin di sini kita tanya-tanya gitu. Akhirnya ketemulah di sini di Geraha ini kan. Nanya karena mau nikah, tapi kita mau apa namanya tuh yang dia tahu itu mau akad, ya mau akad kan kita harus syahadat dulu ya, mau ikrar dulu. Jadi waktu itu ketemu sama Pak Ustadz Selamet ya, terus ya udah kita akhirnya ikrar di sini. Ya jalan gitu-gitu aja sih. Habis saya upacara di agama sebelumnya, akhirnya saya ikrar sini, baru saya ke KUA yang Denpasar Selatan. Baru di situ nikah. Masya Allah. Jadi emang ini apa perjalanannya luar biasa dipermudah gitu. Jadi dari awal ketika minta ini mungkin iya di awal ada gejolak sedikit tapi bisa terlewati gitu. Pada saat akhirnya tante menikah, berumah tangga kan pastinya sudah ikut sama suami. Nah itu tante apa sudah mengikuti kayak ajaran-ajaran yang sama seperti sholat, puasa dan lain sebagainya? Nah waktu itu kita saya sudah Islam ya, sudah Islam. Yang saya tahu cuman Islam itu harus sholat gitu ya, sholat 5 waktu gitu kan. Terus belum paham sama sekali, sampai pernah nangis gitu, kayak gimana ya namanya, suami kan sibuk ya, suami sibuk, jadi saya punya motivasi sendiri, saya harus belajar sholat gitu, saya harus sholat kan karena orang Islam kan harus sholat gitu kan. Jadi saya waktu itu nanya ke karyawan suami ya, waktu itu kan beliau kan orang Islam, jadi nanya, Mas saya nggak bisa sholat, ajarin dong. Oh ya nanti istrinya ya yang ke rumah ngajarin, jadi diajarin gerak-gerakannya gitu kan. Terus saya lihat di YouTube juga, cuma saya tuh orangnya lebih senang dipraktekkan ketimbang saya harus dipraktekkan aja udah gitu ngikut waktu itu. Cuman kan yang namanya kita sholat tuh kan ada bacaan-bacaannya itu ya, itu kan saya nangis gitu kadang kan. Nangis saya apa ya, pokoknya susah gitu kan. Kok saya susah, apa saya bisa ya ini, karena sampai kan? Iya nggak apa-apa tante. Karena kan mertua jauh ya, ipar jauh, nggak ada yang ngebimbing gitu loh. Suami juga kadang sibuk kerja waktu itu, sering ditinggal-tinggal kan. Saya orang sholat kan harus tahu bacaan gitu kan, gak asal kita gerak gitu kan, gak asal kita melakukan. Jadi waktu itu saya harus bisa. Jadi saya buat di kertas gitu loh. Katanya kan kalau saya pernah tanya ke Bu Elvi dulu ya, ke teman-teman juga aja kan, kalau kita jadi gimana ya, saya buat di kertas gitu, saya hafalin terus, saya baca. Kadang sholat berjamaah sama suami kan, sempat itu juga suami kerasin baca, ini kita karena udah terbiasa dengan, cuman saya belum hafal gitu. Tapi kalau sendiri nggak hafal gitu, kalau berdua hafal. Jadinya, ini aku harus sholat, aku belum ngerti bacaan. Bener nggak sih gitu kan? Ini bener nggak sih kalau kayak istilahnya aku sekedar melakukan gitu, tapi nggak tahu bacaan-bacaan gitu kan? Ya udah akhirnya motivasi sendiri, saya harus bisa. Jadi benar-benar kan, buat titik kertas gitu, tempelin di tembok, tempelin di sajadah gitu kan, sampai akhirnya bisa. Akhirnya hafal, walaupun cuma beberapa surat pendek kan, hafal lah semuanya. Alhamdulillah, benar-benar nggak bayangin tuh nggak ribet, maksudnya semudah ini gitu loh. Ya nggak diribetkan gitu kan, kalau kita mau belajar kayak kita mau ngelakuin benar-benar gitu kan, serius gitu. Akhirnya bisa. Terus berjalan lagi bimbang kan, ini benar gak sih gitu kan. Maksudnya yang namanya kita, kata orang kan kalau kita baca salah, mungkin artinya salah kan gitu ya, kayak gitu kan. Masih lagi belajar Kak, belajar ke orang yang paham gitu kan. Kadang juga nanya suami, kadang suami juga takut salah jadi nanya kayak gini. Jadi kayak gitu deh pokoknya. Akhirnya bisa lah ngikutin sholat 5 waktu dengan awal baru
ngerti surat pendek gitu. Masya Allah, luar biasa sih juga. Jadi terharu, Masya Allah. Jadi memang masih ada aja ya cobaan, rasanya kayak di awal tuh kok susah gitu. Iya benar. Itu udah tak rasain tuh apa? Karena belum paham ya. Jadi mikirnya tuh susah gitu loh. Itu udah akhirnya apa namanya tuh? Karena saya sudah istilahnya orang bilang udah kecemplung basah ya, udah kadung gitu kan istilahnya. Dulu mikirnya gitu. Pokoknya aku tuh nggak mau jadi setengah-setengah lah gitu ya. Karena aku sekarang sudah jadi orang Muslim, jadi orang Islam. Aku yang utama ya itu belajarin sholat itu Pak. Sholat, terus bacaan-bacaannya itu ya itu dah pokoknya yang tak buat sedih itu ya saya nggak ada yang ngebimbing gitu, jadi belajar sendiri gitu loh. Jadi galau sendiri, bener nggak gitu kan. Terus nanya suami, iya mah kayak gitu dah gitu. Cuman suami juga masih takut salah gitu kan Pak. Ya namanya kita ini ya apa, suami mungkin mikirnya juga masih banyak belajar juga ya walaupun gitu. Berarti selain kesulitan pada saat di awal itu belajar bacaan-bacaannya, apa ada lagi mungkin apa? Kayak misalnya kayak puasa kah atau mungkin pakai jilbab. Nah itu juga saya jadi penasaran juga, kapan nih Tante Reni akhirnya mulai memakai jilbab? Apakah di awal pernikahan atau sudah berjalan lama? Kalau pakai jilbab sih kalau nggak salah itu 2012-2014 lah. Berarti sekitar 2 tahun setelah menjadi Muslim. Kalau nggak salah ya itu ya, kalau 2 tahunan itu. Cuman belum paham ya, maksudnya jilbab itu boleh dibuka di mana aja gitu kan, kayak aturannya seperti itu kan. Apa ya gitu dah pokoknya, baru pahamnya itu apa sambil belajar gitu kan, ya kayak ngeliat terus nanya-nanya ke teman jilbab itu kita tuh harus gimana sih pakai jilbabnya, terus apa bisa jilbab tuh dipakai di mana aja, kayak kapan gitu, aja, kapan aja gitu. Ya sambil belajar, sambil jalan gitu aja sih Kak. Awal mula akhirnya Tante memutuskan untuk oke deh aku coba deh pakai jilbab itu karena apa? Ya pengen, saya tuh orang Muslim gitu loh. Orang Muslim ya mungkin masih banyak belajar sih ya Kak ya. Tahu orang kan orang Muslim, orang wanita itu kan apa harus menutup auratnya ya. Jadi kadang tak pikir-pikir itu juga nggak tahu, setelah memakai jilbab itu kadang orang kan ada yang mungkin ya udah asal gitu ya, maksudnya kemana pakai jilbab kadang sini enggak. Tapi setelah apa Tante pakai jilbab itu, kalau keluar dari pintu aja misalnya kan di bawah tuh ada karyawan tuh. Kadang mau keluar itu aja kayak pakai jilbab tuh kayaknya gimana gitu ya. Jadi ya udah, jadi apa taunya itu ya seorang wanita Muslim itu memang harus menutup aurat ya. Jilbabnya itu bisa dibuka di depan suami aja dan di kamar gitu. Masih banyak belajar Kak. Iya. Tapi luar biasa loh Tante, akhirnya saya memutuskan oke nih saya siap untuk berjilbab, benar-benar menutup, bukan yang kadang make, kadang enggak gitu kan. Jadi sambil belajar akhirnya Tante memantapkan itu gitu, karena beralasan memang inilah kewajiban sebagai seorang Muslim. Luar biasa banget. Saya juga jadi ikut terharu juga mendengar kisah yang luar biasa loh, tidak disangka-sangka kan, jadi kita jadi tahu jadi gini perjalanannya Tante. Terus apa yang akhirnya Tante rasakan setelah Tante menjadi seorang Muslim? Banyak banget ya, perubahannya banyak banget ya. Saya tahu bersikap baik buruk seperti apa, terus yang dulu saya nggak tahu mungkin Tuhan tuh ada apa enggak sih gitu, kayak gitu-gitu sih. Tapi setelah saya masuk Muslim ini apa ya, takut aja sama Allah gitu loh, karena yang saya tahu tuh Allah tuh mau melihat ya, mendengar. Jadi ya kadang namanya manusia kan pasti punya kesalahan, maksudnya ya hilaf ya. Kadang kembali lagi ingat dah, ya Allah aku salah gitu kan. Kalau mungkin dulu ya cuek aja ya, saya mau berbuat apa aja, karena dulu kan mungkin nggak paham apa ya,
nggak paham kesananya gitu loh betul. dulu itu. Ya sejak masuk Islam ini banyaklah perubahan saya, mungkin kalau saya berkaca sama diri sendiri banyak banget. Ya banyaklah Kak pokoknya. Ininya diri sendiri yang paham bahwa Iya. Udah sampai sini. Benar. Alhamdulillah. Dulu seperti apa, sekarang udah sampai di tahap ini nih, sudah sampai di level ini, masya Allah. Tapi masih banyak belajar lagi. Karena memang belajar itu tidak ada waktunya. Iya. Sepanjang hayat memang kita harus belajar, Tante. Betul. Kita pun juga semua belajar, betul. Siapa yang paling memotivasi Tante untuk belajar Islam? Diri sendiri sih ya, karena itu saya sudah menjadi orang Muslim. Kalau keluarga kan nggak paham ya, maksud keluarga tante ya, apa Muslim itu kan nggak paham. Iya, betul. Terus keluarga suami juga jauh ya. Jadi diri sendiri sih tak bilang, karena selama ini belajar ya sendiri gitu loh. Suami sih yang ngedukung aja, maksudnya apa yang mungkin ya kayak ngaji gitu ya, Pak saya pengen ngaji ke sini, iya gitu. Cuman untuk memotivasi untuk ke apa? Belajarnya itu memang kembali lagi ke diri sendiri. Dari diri sendiri kan. Ya apa ya bilangnya Kak? Saya saya bukan dari Islam dari kecil ya, jadi saya memang harus mengenal Islam lebih banyak lagi gitu untuk diri saya. Jadi gak ada yang motivasi sih, diri sendiri aja. Mau belajar, mau pokoknya pengen mengenal agama saya sekarang gitu. Ada sih kan diri sendiri aja. Memang sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan tuh balik lagi ke diri sendiri. Ya. Dan kalau emang kita udah niat, biasanya itu jalan aja. Tapi kalau misalnya meskipun dari dukungan mana-mana, kalau kita emang dari hati udah enggak, biasanya agak berat gitu kan. Betul kata Tante. Sampai akhirnya Tante belajar tentang Islam, melewati banyaknya cobaan, banyaknya tantangan. Apakah Tante sudah menemukan apa sih itu Islam? Apa ya bilangnya? Membawa keberkahan. Ya itu salah satunya. Terus menjadi diri saya yang mungkin lebih baik lagi ya dari dulu ya. Itu ya keberkahan, terus menjadi saya lebih baik lagi lah, membawa pada diri Tante menjadi lebih baik. Iya. Masya Allah. Memang kalau mungkin kita yang merasakan memang diri kita sendiri ya, gimana dulu prosesnya dan lain sebagainya sampai akhirnya Tante ada di titik ini. Pada saat Tante ikrar kan Tante di Geraha, apa Tante langsung ikut pembinaan atau kajian-kajian yang ada di GMI? Enggak, waktu itu belum apa yang masuk grup ya, jadi belum tahu kegiatan apa aja di sini. Kebetulan waktu itu pengen belajar Al-Quran ya, pengen belajar ngaji. Terus suami bilang gini, kenapa nggak tanya ke itu aja, ke Geraha Mualaf gitu kan. Oh iya Pak, masih nyimpen nggak nomornya ustazahnya di sana? Ada tuh nomornya Bu Elvi kan gitu. Suami kan waktu itu nyimpen nomornya Bu Elvi kalau nggak salah gitu. Terus ya udah tanya-tanya ke Bu Elvi gitu kan. Tanya kalau mau belajar nggak apa-apa Pak, datang aja gitu. Waktu itu kalau nggak salah hari Jumat. Waktu itu. Nah kebetulan nggak bisa sering-sering karena waktu itu Tante kerja ya. Dulu kan masih itu waktu itu belum berhijab sih, masih ngajar dance di hotel gitu ya, ngajar gitu. Jadi kebetul itu datangnya Senin Kemis waktu itu. Kadang sebulan sekali datang gitu. Terus akhirnya waktu itu lama-lama kayaknya ada apa namanya itu jiran ya? Iya, yang bulanan itu kan? Iya, itu sebelah timur rame-rame deh pokoknya waktu itu. Nggak ngerti juga itu jiran tuh apa gitu. Yang penting ikut. Iya, suruh datang kan, ini datang waktu itu sama suami. Nah dari sana dah baru paham semua apa di Geraha itu, Geraha Mualaf itu. Kegiatan-kegiatan. Iya, waktu itu namanya apa? Genta Mualaf. Namanya Mualaf Foundation. Nah, waktu itu namanya Mualaf Foundation. Itu akhirnya jadi sering lah ya. Itu pertama kenal dengan Bu Bayu kalau nggak salah. Dikenalin Bu Elvi. Jadi senang aja jadinya ngikut ya. Maksudnya ada kegiatan ini, akhirnya Bu Elvi Pak datang Pak, gini. Akhirnya sampai sekarang lah di sini.
Mantap banget. di Genta Mualaf Indonesia. Berarti Tante ini mengikuti dari Mualaf Indonesia hampir-hampir menuju mau ganti sampai akhirnya ganti jadi Genta. Luar biasa. Kegiatan apa yang paling Tante suka dari Genta? Kismis ya lo sekarang ya. Iya kalau sekarang. Kismis kalau dulu jiran ya, rame ya. Rame karena kumpul semuanya ya. Terus ya itu kismis ya, untuk sekarang kismis. Ya karena masa pandemi jadi memang kita itu masih minim dan dibagi-bagi antara bapak kegiatan atau programnya antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi memang agak meminimalisir berkumpulnya banyak orang. Iya. Terus sebelum akhir-akhir nih kesan Tante pertama mengikuti kegiatan di GMI. Kesannya pertama kenal ya punya saudara ya. Maksudnya banyak, ternyata bukan saya aja yang mualaf, banyak saya kenal dari ada yang dari Tabanan, terus ada juga yang asli sini juga gitu. Banyak sih, jadi punya saudara yang sama-sama dulu agamanya sama gitu. Sama-sama jadi mualaf sekarang. Iya, betul. Luar biasa. Jadi memang perjalanan Tante Reni ini ternyata juga nggak mulus-mulus amat. Jadi kan di awalnya ternyata memang pasti akan ada tantangan dan cobaan tersendiri. Nah, sebelum yang terakhir nih, apa harapan Tante ke depan untuk Genta Mualaf Indonesia? Harapannya terus menjadi wadah buat mualaf-mualaf lainnya yang yang ingin belajar, ingin mengenal Islam lebih lagi seperti saya. Seperti saya yang semoga GMI Genta Mualaf Indonesia lebih dikenal lagi. Amin. Ya lebih bertambahlah anggotanya. Amin. Masya Allah, semoga doanya ini ijabah ini. Dan yang terakhir, jelas nih udah. Pesan-pesan untuk saudara-saudara kita sesama mualaf mungkin atau saudara-saudara yang ingin bergabung. Ya, pesan saya pertama untuk saudara saya ada yang jadi mualaf juga. Saya sering mengajak untuk mencari ilmu Islam sebanyak-banyaknya. Kita yang bukan gimana sih ya, kita perlu gitu loh, dan perlu banget belajar mengenal Islam karena kita orang Islam gitu ya. Karena saya kan banyak tuh saudara juga mualaf, cuman saya lihat belum ya, bukan gimana sih, sering tak ajakin ikut bareng mengaji di sini, terus pengen ikut kegiatan di sini juga. Ya banyak alasannya lah, kerja lah apa. Ya ayo bareng-bareng saya di sini biar kita lebih mengenal agama kita, yaitu agama Islam. Belajar mengaji di sini, gitu. Lagi tuh? Itu aja sih. Ya, oke. Masya Allah, luar biasa Tante ceritanya. Sangat inspiratif bagi saya juga. Jadi banyak yang bisa saya petik juga, bisa saya ambil bahwa sebenarnya segala sesuatu itu pasti Allah permudah, segala urusan itu juga pasti Allah permudah. Bagaimana kembali lagi dengan usaha-usaha kita berserah diri, ya Allah aku pengen seperti ini, akhirnya bisa juga. Mungkin di awal rasanya kayak susah, tapi kalau ketika sudah dijalani pasti bisa. Masya Allah, terima kasih banyak Tante Reni, ini saya jadi buat nangis sih. Terima kasih untuk cerita tentang pengalamannya. Semoga nanti kedepannya kita bisa bercerita lagi, bisa berbagi lagi dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga Tante sehat terus, keluarga sehat terus, rezekinya lancar dan dipermudah segala urusan. Terima kasih banyak Tante Reni. Oke, buat saudara-saudara semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke saudara-saudara atau teman-teman yang lainnya agar selalu update cerita inspiratif dari Genta Mualaf Indonesia. Saya Fathiatul Aladilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.